Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashidari yang kali ini bakal nge-review satu dari dua horor lokal ya. Ada dua ya, horor Indonesia tayang di bioskop minggu ini. Apa lu udah tonton semuanya? Atau mungkin salah satu aja? Atau dua-duanya males karena udah bosen sama horor mungkin? Nggak tahu, tapi yang pertama itu adalah Para Betina Pengikut Iblis Part 2. Yang jelas itu adalah bagiannya Arya dan Rangga ya. Silakan tungguin mereka berpusing-pusing. Nah, kalau yang satu lagi adalah jatah gue yang akan gue review kali ini, yaitu Ronggeng Kematian, yang diadaptasi dari novel Ronggeng Pembalasan Sulastri ya, bikinannya Arumi nama penulis novelnya, dan juga jadi debut penyutradaraannya Ferdy Sulaiman. Nah, itu menarik sih. Sebenarnya alasan gue tertarik untuk nyobain Ronggeng Kematian ya simply karena ini sutradaranya Ferdy Sulaiman. Gue pengen tahu gitu, karena kan dia bukan aktor ecek-ecek. Dia aktor yang udah berpengalaman, pernah kerjasama bareng sinias-sinias yang keren. Jadi gue yakin lah sedikit banyak Ferdy tuh tahu ilmu-ilmu nih bikin film yang oke tuh kayak gimana. Nah, itu yang bikin gue penasaran sih. Dan sebelumnya dia pernah sih jadi co-director di itu Anak-anak Garuda judulnya. Di situ dia ngedirect bareng Fauzan Rizal, tapi di Ronggeng Kematian ini dia baru debut sebagai sutradara solo. Hasilnya gimana? Well, buat gue ini adalah itu film yang penuh dengan dalam tanda kutip kesadaran. Filmnya serba aware. Maksudnya gini, orang-orang yang bikin film ini, dari Ferdy Sulaiman sebagai sutradara, terus Alim Sudio juga ya sebagai penulis naskah, tuh sadar banget, tahu banget apa aja sih penyakit horor-horor lokal gitu. Kekurangan horor Indonesia itu biasanya apa aja, mereka sadar sama semua itu, tahu sama semua itu, dan secara sadar juga berusaha buat ngejauhin Ronggeng Kematian dari semua kekurangan tadi. Gue yakin banget ini film dibikin sama orang-orang yang tahu banget iklim horor Indonesia tuh kayak gimana. Mereka sering nonton atau ya mungkin beberapa kali lah lumayan rutin nonton film horor lokal. Ngenotes nih, ini kurangnya ini. Atau menurut penonton, kurangnya film horor Indonesia ada ABCD. Terus mereka berusaha untuk ngejauhin poin-poin itu dari filmnya. Nah itu, apakah berhasil? Ya buat gue 50-50 sebenarnya. Jadi di awal kita bakal ketemu sama Hadi. Dia adalah anak lurah dan ada pacarnya Larasati yang baru lulus SMA. Si Larasati ini juga pengen kayak Hadi, jadi pegawai di kantor kelurahan, tapi ibunya malah lebih pengen dia jadi ronggeng baru di desa mereka. Nama desanya itu Desa Mangunsari ya. Di 20 menit pertama tuh kita diajak buat ngikutin kehidupan mereka berdua sebelum filmnya tiba-tiba pindah haluan, guys. Apa yang kita lihat di 20 menit pertama di sini itu di film lain biasanya cuma nongol dalam bentuk recap atau flashback di third act, di babak ketiga, yang dijadiin cara instan biasanya buat ngejelasin twist filmnya, ngejelasin asal muasal the myth-nya, ngejelasin motivasi the myth itu neror karakternya itu apa. Kan lu sering ya niat kayak gitu tuh. Kalau di film horror Indonesia masuk ke third act, terus kemudian ada penglihatan gitu, atau ada flashback atau ada apapun yang kemudian tuh memperlihatkan twistnya seperti ini, ternyata pelakunya si itu, motivasinya ini karena pada masa lalu disakitin atau dibunuh dan lain-lain. Nah itu kan sering ya lu lihat di film ini, semua hal itu berusaha untuk gak dijadiin sebatas ya recap singkat yang instan yang cuman gitu numpang lewat dimunculin di 20 menit pertama. Apa yang kita lihat di 20 menit pertama itu biasanya cuman muncul sebagai recap singkat di deket ending. Itu yang buat gue menarik. Itu tadi gue bilang, Ronggeng Kematian aware sama kekurangan banyak film horor lokal. Dia pengen tampil beda. Dan di sini dia nggak mau latar belakang tadi tuh cuma jadi recap aja. Dia pengen karakter-karakter kayak Larasati, kayak Hadi itu lebih kegali. Nggak cuman ya jadi hiasan gitu yang cuma numpang lewat, manusia yang nggak ada penokohannya gitu. Dia pengen tuh lebih kegali. Baru habis itu masuk ke konflik utama. Disitulah kita kenal sama 4 orang cowok yang namanya Adit, Yudi, Riki, dan Aksan, yang konon bisa jadi dicurigai tuh terlibat dalam hilangnya Sulastri, Ronggeng Mangunsari yang 7 tahun lalu itu mendadak lenyap dari desa. Nah 4 cowok ini dulu sempat KKN di Mangunsari dan mereka tuh dianggap ya sebagai pahlawan gitulah gampangnya, karena udah ngebangunin kincir angin di desa itu. Dan sekarang mereka diundang buat balik lagi ke desa karena mau dikasih penghargaan atas jasa tersebut. Satu lagi hal yang rada beda dibanding horor-horor kita kebanyakan nih, kita ketemu sama 4 cowok tadi ya, 4 pahlawan desa tadi itu pada saat mereka datang ke desa ini yang jadi setting utama filmnya untuk kedua kali.
bukan yang pertama. Itu modifikasi yang sebenarnya kecil banget sih. Terkesan seolah tuh kayak nggak penting, tapi sebenarnya itu menarik karena jadi beda sama formula-formula yang sering diangkat. Walaupun gue lihat transisi dari 20 menit pertamanya tadi yang sempat gue bahas soal ceritanya Larasati dan lain-lain itu agak apa ya, agak kurang mulus gitu. Kayak jeglek banget gitulah, gampangnya kayak waduh, ini gue sempet ceritanya berubah gitu. Tapi setelah gue paham maksudnya, oh, oke, menarik juga. Karena biasanya pola ceritanya kan gini nih, ada anak-anak muda baru datang, terus berusaha adaptasi, kaget sama budaya setempat yang mungkin agak-agak creepy buat mereka, ada mistisnya dan lain-lain. Biasanya kan gitu, mau itu KKN, mau itu kunjungan atau apapun, biasanya ini adalah pertama kali mereka datang ke sana. Nah di sini nggak, 4 cowok tadi itu udah familiar. Gue suka tuh pada saat apa mereka baru datang, terus disambut sama warga, ada Pak Lurah juga, terus Pak Lurah ngomong, silahkan anda sekalian tidur di rumah singgah yang itu. Nah biasanya karakternya kan akan respon dengan, oh ya terima kasih Pak, that's it. Nah mereka nih kan udah pernah datang, mereka ngerespon dengan, oh masih ada Pak rumah singgahnya gitu. Ya, terus diantar ke sana, ya kami tahu kok jalannya kok. Nah itu beda loh. Itu sebenarnya kayak nggak penting, tapi itu kayak ngebuktiin, ya ini film ini serupa tapi nggak sama film-film lain. Itulah yang ngebedain Ronggeng Kematian sama KKN Desa Penari ya. Kalau lu ngeliat sinopsisnya emang kayak sekilas tuh sama persis nih. Ada anak muda KKN datang di desa yang punya apa kebudayaan mistis, dan di situ ada hantu penari gitu. Kelihatannya kayak wah kopian nih kali ya. Tapi begitu ditonton ternyata eksekusinya jauh beda dan lebih bagus of course. Nah terus ada lagi nih penyakit khas film kita yang coba dihindarin sama film ini, apalagi kalau bukan jump scare. Jadi gue ngeliat tahun ini mulai ada itu ya, tren peningkatan ya. Mulai banyak film-film yang berusaha nggak terlalu bergantung ke jump scare. Nah salah satunya ya Ronggeng Kematian ini. Dari skripnya udah kelihatan sih, skripnya kan yang nulis Alim Sudiyo ya. Dan sebelumnya skrip horor yang dia tulis adalah Kuyang. Dan itu juga sama treatmentnya, sama-sama nggak apa eksploitasi jump scare, sama-sama berusaha fokus ke misteri, sama-sama berusaha nampilin budaya mistis lokal. Ya misterinya emang masih ada di formula khas horor tentang arwah yang balas dendam sebenarnya. Kalau untuk urusan misteri nggak baru-baru banget, tapi karena storytellingnya tuh lumayan rapi, jadi enak buat diikutin gitu. Kalau ngomongin budaya mistis ya, buat beberapa penonton, apalagi yang belum familiar sama kultur ronggeng, mungkin bakalan apa sih susah nangkep beberapa hal yang disampaikan di film ini sih. Soalnya rada tersirat gitu, rada subtle cara nyampeinnya. Nggak semua itu gamblang, nggak semua itu dijelasin. Beberapa yang belum familiar bakal mikir, hah? Ini kenapa kejadian seperti ini, kenapa ada peristiwa ini gitu. Gue setuju sih, sebuah film tuh gak harus selalu nyuapin penontonnya. Itu adalah pertanda kalau film, pembuat filmnya gak nganggep penonton itu bego. Karena gak ngerasa penonton gue harus jelasin semuanya nih, harus gue suapin terus nih. Nah, itu gue appreciate sama itu. Tapi di beberapa hal di film ini gue rasa perlu ada tambahan konteks sih. Misal pas orang-orang tuh seneng ada ronggeng baru, terus ngerasa wah akhirnya di desa kita ini bisa makmur lagi. Nah itu rada memunculkan pertanyaan sih. Soalnya kita sebelumnya juga gak ngeliat kalau desa Mangunsari itu menderita banget karena gak ada ronggeng. Jadi gak ada komparasinya antara sebelum dan sesudah ada ronggeng baru. Nah itu perlu ada konteks yang lebih. Kalau klimaksnya not bad sih, really. Ini pakai gore, fun, tapi sayangnya emang ada beberapa adegan kematian yang awkward gitu, entah karena pilihan shotnya yang nggak pas atau karena itu sih apa jahitan antar adegannya juga nggak rapi gitu. Tapi gue masih bisa memaklumi lah. Secara sutradaranya kan masih baru ya. Kelihatan sih ini dibikin sama sutradara debutan gitu, belum terlalu smooth. Gue masih bisa memaklumi itu. Apalagi di sini kelihatan Ferry Sulaiman tuh berusaha buat ngasih sentuhan artistik dia. Dia punya suara gitu lah, disinilah punya visi, nggak cuma asal ngerekam. Yes dia punya kekurangan teknis sebagai sutradara baru, tapi at least dia punya visi yang jelas. Paling kelihatan tuh di third act-nya sih. Di saat banyak horor kita tuh hobi banget kayaknya matiin lampu gitu, gelap-gelapan. Nggak tahu kenapa dianggapnya semua horor tuh harus gelap kayaknya. Di saat banyak horor kita kayak gitu, Ferdi di sini mau manfaatin lighting, pakai warna-warna merah gitu. Kayak gue ngeliat kayak pertunjukan panggung sih, kayak teater. Gue nggak tahu apakah Ferdi pernah apa dulu aktif di teater, tapi kelihatan tuh warna-warna yang teatrikal banget. Emang nggak terlalu menambah keseraman, tapi itu jelas sentuhan estetika yang menarik buat gue. Yang ngebuktiin kalau sekali lagi ini film sadar bahwa dia itu harus tampil lebih bagus daripada kebanyakan horor lokal lainnya yang mediocre, yang kualitasnya kayak gitu, yang pembuatannya tuh kayak terkesan males gitu. Kelihatan banget ini film yang aware sama hal itu. So kalau skor buat
Rongeng Kematian ya bisa gue kasih 6 dari 10. Ini film yang worthy buat ditonton. Gue lumayan seneng sih, walaupun mungkin belum kelihatan signifikan banget, tapi tahun ini sampai bulan Maret nih, udah mau kelar ya bulan Maret ya, tuh horor Indonesia lumayan naik lah, lumayan. Kalau misalkan tahun lalu nih 3 bulan pertama tuh kayak isinya aduh anjlok, terus tahun ini lumayan tuh, ada Rongeng Kematian, ada Kuyang, terus Pemukiman Setan. Sebenarnya udah nonton dari akhir tahun lalu sih, tapi intinya adalah Pemukiman Setan, terus Pemandi Jenazah, oke, Tanduk Setan juga, dan kemarin respon-respon soal Badarauhi juga overall positif ya, jadi kayak wow, ini bisa jadi awal baru yang menarik nih buat horor lokal. Semoga ya. Oke, kalau lu ada yang udah nonton juga Rongeng Kematian, bisa tulisin opini lu, review lu soal film ini di kolom komentar. Go ahead tuliskan. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi ikhlasnya bisa lewat Super Thanks, Saweria, atau join membership sesuai dengan tier pilihan masing-masing. Dan thank you so much buat yang masih setia join membership, terutama di tier Besti dan La Familia, yaitu manusia-manusia ini. Thank you so much. Kalau misalkan lu punya evaluasi soal membership, bisa lu tulisin di kolom komentar, akan kami baca dan diskusikan. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.